Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konten review, yang mana ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup menggiurkan buat pengelola blog. Bahkan menurut kami, kalau kita pengelola blog, ya pendapatan kita di review ini ya selain iklan. Oleh sebab itu, bagi Anda yang mengelola website blog, jangan sampai fokus di ingin AdSense saja. Tidak hanya itu, fokus salah satunya adalah bagaimana kita menyajikan review dengan sebaik-baiknya. Perlu diketahui, setiap blog dengan niche tertentu dia memiliki potensi untuk menjadi jasa review sebuah produk. Contoh, kalau misalkan kita memiliki website wisata, maka kita punya potensi untuk menjadi reviewer di tempat-tempat wisata seluruh Indonesia. Begitu juga kalau misalkan kita fokus di lembaga pendidikan seperti website ini, maka bisa jadi kita akan menjadi reviewer lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kita harus menguasai kompetensi untuk menulis review dengan sebaik-baiknya. Dan kalau misalkan, website saya belum ada niche tertentu nih, jadi kalau orang minta review bingung ini review di mana ya. Pelan-pelan fokuskan kepada niche tertentu, karena konsumen akan memandang, website ini fokusnya di dunia HP, maka kita review HP, kita minta tolong review HP di dia gitu. Nah, tips yang paling penting daripada pembuat review adalah yang pertama, pahami kebutuhan konsumen terhadap produk yang akan Anda review. Karena kebutuhan setiap konsumen itu beda-beda. Saya contohkan, kalau untuk wisata ya, itu pasti pertama ingin melihat tempatnya secara visual, jadi ada foto. Kemudian rute, pasti itu kalau mau wisata kemana, rutenya bagaimana. Yang berikutnya adalah apa daya tariknya ya. Yang berikutnya biasanya adalah tiket ya, tiket masuk. Itu cukup penting. Contoh yang lain, misalkan kalau HP, kita pasti udah tahu ya HP itu, karena sangat banyak sekali yang mereview HP itu. Pertama, dari sisi jeroan ya, dapu pacu istilahnya, kamera, layar gitu-gitu, persislah seperti HP gitu ya. Jadi orang membaca itu udah tahu betul dari A sampai Z. Kalau misalkan ada pertanyaan, sekarang kan sudah ada YouTube, review di di website udah berkurang. Tetap ada potensi. Kenapa? Karena review di website kelebihannya adalah kita bisa langsung tahu dalam jangka waktu yang singkat. Kalau di YouTube kan butuh waktu, misalkan reviewnya 10 menit gitu. Kalau di website lebih cepat. Contoh lain, misalkan lembaga pendidikan, maka reviewnya mulai dari profil, program pendidikan, mulai dari ekstrakurikuler gitu-gitu, kemudian ada yang namanya kegiatan, ada yang namanya pendaftaran, biaya masuk, dan lain sebagainya. Jadi setiap niche itu akan berbeda-beda kebutuhannya, maka Anda harus kuasai betul Anda masuk di niche yang mana, maka saya harus menguasai cara mereviewnya. Yang berikutnya adalah harus disajikan selengkap-lengkapnya, jangan sampai absen ya salah satunya. Kenapa? Karena nanti Anda kalah dengan yang menyajikan lebih lengkap. Itu penting. Jadi lengkap ya, pokoknya tidak ada timbul pertanyaan. Bahkan kalau misalkan tempat wisata, jarak, luas, ataupun misalkan diameter dari kolam renang itu kalau bisa ya dijelaskan. Nah, kemudian harus update. Nah, update ini yang susah.
Update itu apa? Misalkan kalau misalkan Anda review tempat wisata, ya update harga tiket. Biasanya harga tiketnya kan tahun 2021, padahal sekarang tahun 2023. Nah, update ini yang lumayan singkat. Contoh misalkan saham, untuk direview ya harga saham, atau misalkan pendapatan di tahun tersebut, ya gitu-gitu. Nah, itu yang cukup lumayan sulit ya, dan kalau Anda bisa, maka itu kelebihan yang Anda miliki. Berikutnya adalah lengkapi dengan foto dan video. Nah, ini yang biasanya absen. Mungkin orang banyak yang menyajikan foto seperti ini, tapi tidak semua mencantumkan video. Misalkan Anda mengatakan, wah saya kalau mencantumkan video orang lain, nanti yang ditonton malah YouTube-nya dong. Jangan berpikir seperti itu. Contoh ya, saya ini, yang website ini, saya nyantumkan video ini, video YouTube. Nah, ini nih. Itu kalau misalkan kita berpikir, wah yang nonton nanti yang ditonton videonya. Ingat, Google itu menghitung durasi berapa lama orang membaca website kita. Nah, dengan adanya video ini, ya, konten kita terbantu gitu. Orang nggak apa-apa nonton video ini lama, tapi kan buka halaman kita lama juga. Nah, maka rating kita akan naik. Maka kalau misalkan kita nggak punya video pribadi, udah cantumkan aja punya orang lain, nggak apa-apa. Dan orang lain juga senang, karena apa? Videonya yang nonton tambah banyak. Nah, jadi itu konten review itu kuncinya di situ. Yang berikutnya, jumlah kata minimal di atas 600. Ya, kalau Anda nulis review, tulisannya jangan sedikit. Kenapa? Karena pesaingnya banyak. Kalau Anda tulisannya hanya 300 kata, pasti kalah lah sama yang lain. Berarti Anda tidak lengkap. Bahkan kalau menurut kami, review wisata yang satu ini masih ada kekurangan ya. Kalau misalkan Anda pengen wisata ke sini, kekurangannya mungkin Anda pengen tahu hotel-hotel terdekat, atau apakah di situ ada penginapan. Biasanya kan gitu ya. Karena orang mau wisata itu biasanya adalah dia mau datang dari kota lain, kemudian menginap, walaupun di sini ada belum ada penginapan atau hotel penginapan di sekitar pantai, tapi tarifnya belum ada seperti itu. Jadi butuh kelengkapan. Nah, yang paling penting ya, kan saya sudah mengatakan dari tadi bahwasanya konten review ini merupakan salah satu core bisnis daripada pengelola website atau blogger ya. Kita harus mencantumkan ini nih, call to action di akhir. Jika buku Anda ingin direview, hubungi kami di 08. Jangan sungkan Anda. Jangan sungkan untuk mengatakan, oh tempat kamu pengen direview ya, kirimkan ke kami gitu. Jangan sungkan itu. Biasanya orang itu malu ya, mencantumkan di akhir itu malu biasanya. Kalau kami tidak, ya cantumkan itu, kemudian cantumkan nomor HP untuk sebagai admin. Disitulah bisnis kita sebagai pengelola website. Jadi seperti itu yang kami sampaikan. Maka jangan malu untuk mengiklankan diri Anda, mengiklankan jasa Anda, karena disitulah potensi kita sebagai blogger akan meraih pendapatan dan meraih penghasilan. Kalau Anda bingung bagaimana cara menetapkan tarif dalam membuat review, kami berikan tips di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.